Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Iya, selamat hari Senin buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Club pastinya bersama saya Ray di sini, dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di GCam LMC 8.4, yaitu config Hypersora by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Iya, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan GCam LMC 8.4 dengan config Hypersora by Imposter Club. So, di sini saya mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa, di sini kita cek terlebih dahulu untuk kamera 2 API di device kita masing-masing menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia. Kalian juga bisa mendapatkan ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua, dari centang hijau manual focus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila terdapat salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Z-Archiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian juga bisa mendapatkan ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config hypersora.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18 f1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, di sini saya menggunakan aplikasi yang berformatkan f1.apk yang saya pakai ya. Namun untuk device kalian yang HP-nya Oppo, Vivo, atau Realme, kalian bisa menggunakan APK yang berformatkan AWM agar kalian bisa menyeting di bagian ID ultrawidth-nya sesuai di tutorial sebelum-sebelumnya. So, langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu di sini kita pilih menu config setting, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes, dan kita kembali lagi ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Hypersora ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support untuk mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization. Lalu kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan UV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kita harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Cara mengeceknya gampang banget. Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia. Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam
Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. So di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas untuk level 3, dan level 3 sendiri di sini saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So langsung aja kita copy file config-nya sesuai dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Di sini saya pakai YUV ya, karena saya hanya butuh yang YUV saja untuk device yang saya pakai. Dan di sini kita tinggal klik tahan, lalu kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian di sini kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Setelah itu kita cari folder LMC 8.4. Ini dia, kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV aux ya, karena device saya sudah support untuk mode ultrawide dan sudah support untuk mode video electronic image stabilization. Kita langsung aja klik import seperti ini, dan iya, config siap untuk digunakan. So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode video terlebih dahulu ya. Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60 fps. Kita mau tes jalan menggunakan motor seperti ini, apakah sudah berjalan dengan baik untuk video stabilizernya. Dan saat ini kita tanpa menggunakan alat tambahan apapun seperti gimbal, stabilizer holder ataupun tongsis ya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa. Dan seperti inilah untuk penampakan preview di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Hyper Sora by Imposter Gelap. Oke, so sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Hyper Sora by Imposter Gelap di resolusi Full HD 60 fps. Wow, luar biasa, sangat stabil dan steady sekali teman-teman. FPS-nya tetap terjaga dengan baik, tidak ada drop sama sekali dan tetap berkualitas HD seperti ini ya. Tidak ada getaran ataupun gonjangan yang cukup kerasa signifikan di sini ya. Masih tetap enak dan smooth seperti ini cuy. Kalian tinggal sesuaikan aja session ID per device jika device kalian sudah support untuk video ACE ataupun OIS ya, sesuai dengan tutorial sebelum-sebelumnya. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret terlebih dahulu, dan ini dia rinciannya. Kita menggunakan HDR Plus Enhance, AWP nonaktif serta Leica nonaktif ya. Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config Hyper Sora by Imposter Gelap di AWP nonaktif, dan itu dia file EXIF-nya. Wow, luar biasa. Keren sekali hasilnya. Warnanya cukup terang di sini, namun skin tone-nya tetap natural dan putih seperti ini. Teksturnya lembut tetapi detail ya di sini teman-teman. Kontras yang dihasilkan pun juga pekat dan sangat kuat, dan untuk di bagian warna saturasinya memang seperti ini, terkesan mencolok tetapi masih aman untuk digunakan background pemandangan seperti ini juga. So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP aktif untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dengan rincian HDR Plus Enhance. AWP-nya kita aktifkan, Leica-nya juga kita aktifkan. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config Hyper Sora by Imposter Gelap di AWP aktif, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Wow, luar biasa. Ternyata sangat kerasa sekali untuk perbedaan ketika kita menggunakan posisi AWP aktif seperti ini. Tone yang dihasilkan pun lebih warm daripada AWP nonaktif yang cenderung lebih cold atau dingin. Untuk di bagian skin tone-nya sedikit agak turun ya untuk tone warnanya, namun di sini masih tetap aman karena masih terlihat natural, tidak kemerahan ataupun kekuningan. Background dynamic range-nya cukup luas dan warna kontrasnya juga pas, sedikit lebih naik daripada di AWP nonaktif tadi. So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode ultrawide, dan ini dia rinciannya. Kita menggunakan HDR Plus Enhance, AWP nonaktif serta Leica nonaktif. Langsung aja kita shoot seperti ini.
Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai berjalan selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config Hyper Sora by Imposter Gelap di AWP nonaktif, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Keren banget ya. Bentangan ultrawide-nya sangat kerasa luas sekali teman-teman di sini, apalagi untuk dynamic range-nya pun juga sangat luas sekali di sini teman-teman. Dan di bagian detail yang dihasilkan pun kalian bisa lihat di bagian daun-daunnya cukup rinci sekali ya, sehingga dari setiap bentuk daunnya sangat kelihatan jelas di sini cuy. Dan untuk di bagian warna hijaunya cukup menyala ya ketika kita menggunakan di mode ultrawide daripada di mode potret tadi. So sekarang kita langsung aja review di mode zoomnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera, dan ini dia rinciannya. Kita menggunakan AWP aktif, Leica aktif, serta kita main zoom di sini karena kita tanpa menggunakan mode makro, kita hanya main zoom saja. Kita tap dan kita fokuskan, setelah itu kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai, dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Dan seperti inilah untuk hasil di mode zoom Gcam LMC 8.4 dengan config Hyper Sora by Imposter Gelap, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Keren banget ya, detail sekali untuk hasilnya, bokehnya juga creamy sekali di bagian belakang backgroundnya. Untuk di bagian warnanya nih enak banget nih ketika kita menggunakan di mode kamera zoomnya seperti ini teman-teman. Warna hijaunya cukup natural sekali, bahkan lebih natural dari mode apapun, dari mode potret maupun ultrawide-nya. Dan karakter utama dari config Hyper Sora ini cukup memberikan tekstur yang lebih lembut, kontras dan warna yang kuat, serta sharpness yang cukup dalam ya teman-teman. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Hyper Sora by Imposter Gelap. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.